Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nanda Prastiwi dengan NIM 2304243 dari kelas 1 CPG SD. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan landasan pendidikan historis. Masuk ke topiknya. Topik yang pertama yaitu pengertian landasan pendidikan historis. Topik yang kedua yaitu periode landasan pendidikan historis di Indonesia. Topik yang ketiga yaitu permasalahan dalam sejarah pendidikan. Nah, topik yang keempat yaitu kontribusi landasan historis, dalam rumas pendidikan. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu ada pengertian landasan pendidikan historis. Apa sih pendidikan historis itu? Pendidikan historis merupakan gabungan dari beberapa gagasan tentang konsep pendidikan dari masa ke masa yang dapat dijadikan sebagai tumpuan dalam pengembangan pendidikan. Hal ini mencakup mempelajari peristiwa-peristiwa yang lalu, nilai-nilai budaya, dan perubahan sosial untuk dapat dijadikan dasar dalam pengembangan kurikulum. Masuk ke slide selanjutnya lagi, yaitu ada periode landasan pendidikan historis di Indonesia. Nah, masa periode ini ada masa periode Hindu-Buddha, yang dimana pada abad kelima agama dari Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia melalui pendidikan dan melalui kegiatan kerajaan di Indonesia. Di wilayah Kutai Kalimantan Timur, pendidikan yang terjadi pada masa itu adalah sistem asrama yang mewajibkan para guru dan muridnya itu untuk tinggal di kawasan khusus. Wah. Lalu media yang digunakan dalam pembelajaran itu selembar ya, daun lontar dan batu untuk menggantikan buku. Selanjutnya ada masa periode Islam, yang dimana para ulama, ustazah, dan para kiai, para murid belajar tasawuf, ilmu hisab dan ilmu perbintangan. Dengan berjalannya waktu, pendidikan yang ada di pesantren dikenal dengan nama madrasah. Sekarang ini tidak hanya dilakukan pesantren saja, tapi bisa di kalangan di mana saja, contohnya kayak di masjid atau pengajian. Lanjut ada ciri-ciri penyebaran agama Islam. Yang pertama ini ada pendidikan bersifat informal, pendidikan bersifat religius, dan yang ketiga ini memiliki hubungan yang baik antara kiai dan santri, juga sopan santun. Terus ada juga yang keempat, hidup mandiri, disiplin, bekerja keras, dan sederhana. Dan selanjutnya itu ada setiap orang dapat mengikuti kegiatan pendidikan dimanapun itu. Nah, di sini ada masa periode Nasrani juga, yang dimana masa periode Nasrani ini juga diikuti dengan masuknya Islam ke Indonesia. Pada abad ke-16, bangsa Portugis datang ke Indonesia untuk berdagang dan mengajarkan agama Nasrani. Tujuan bangsa Portugis ini adalah untuk menguasai 3G. Apa itu 3G? Gold, Glory, Gospel. Di daerah-daerah yang strategis. Segala kegiatan yang dilakukan oleh bangsa Portugis ini selalu melibatkan para pendakwah Katolik. Nah, ada juga di sini masa periode penjajahan Portugis. Pada periode ini, bangsa Portugis memiliki keinginan untuk menguasai perdagangan juga perniagaan di timur barat, menggunakan jalur laut, berarti kapal ya. Pada masa ini, awal dibentuknya sekolah guru, yaitu di daerah Ternate. Dalam pendidikannya, Portugis menyebarkan agama Katolik di daerah-daerah yang mereka kuasai. Mengembangkan bahasa dan seni musik keroncong Portugis. Lalu ada masa periode penjajahan Spanyol. Saat masa penjajahan kolonial Spanyol, pendidikan seluruhnya ada pada tangan gereja Katolik. Nah, tujuan mutlaknya diadakannya pendidikan ini yaitu untuk menekankan atau memaksa penduduk pribumi untuk menerima budaya Spanyol dan Katolik Roma. Terus selanjutnya, masa periode penjajahan Inggris. Pada awalnya, pemerintahan Inggris tidak menganggap penting pendidikan. Namun, barulah pada abad ke-19, mereka menyadari bahwa pendidikan itu penting. Mereka membangun sistem pendidikan yang didanai oleh pemerintah. Lalu pendidikan yang diajarkan lebih berfokus pada pembelajaran menulis, membaca, dan berhitung. Tetapi dalam kurikulum sangat berfokus terhadap nilai-nilai dan budaya Inggris. Nah, ada juga masa periode penjajahan Belanda. Belanda sendiri mendirikan beberapa sekolah seperti sekolah tinggi kedokteran, sekolah teknik, dan lain-lain. Tetapi bangsa Belanda mendirikan sekolah dengan tujuan
mencetak guru rendahan dari bangsa Indonesia yang dipandang rendah oleh bangsa Belanda. Wah, karena bangsa Belanda keberatan jika harus membayar guru dari bangsa Belanda. Oh, mungkin mahal gitu ya. Oke, slide selanjutnya itu ada masa periode penjajahan Jepang. Jepang mendirikan sekolah bukan hanya untuk kalangan bangsawan saja, tetapi untuk seluruh masyarakat. Oleh karenanya, Jepang memfasilitasi sekolah rakyat atau sekolah gakko untuk pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah kejuruan untuk guru. Akan tetapi, sistem pendidikan yang dibuat oleh Jepang ini membuat rakyat Indonesia kesulitan juga menderita. Kenapa ya? Karena mereka hanya mementingkan kepentingan pribadinya. Sistem pendidikannya juga Jepang lebih menjadikan rakyat Indonesia itu sebagai buruh. Dan juga dalam kebijakannya Jepang menghapus pelajaran agama Islam dan menggantikannya dengan pelajaran agama Shinta. Di sini ada masa awal kemerdekaan ya di slide selanjutnya, yaitu pada masa ini yang menjadi fokus utama pendidikan saat ini. Nah, sistem pendidikan di Indonesia yang telah diganti dan dipersatukan oleh penjajah Jepang ini lalu disempurnakan, namun implementasi atau penerapan belum mencapai tingkat yang diharapkan gitu. Belum tercapai penerapan tersebut adalah sebuah fakta bahwa banyak program pendidikan di berbagai daerah yang tidak dapat berjalan karena faktor keselamatan siswa. Sebagai contoh, misalnya banyak siswa yang menindaklanjuti dan menggerakkan tenaga dan berupaya memperkuat kemandiriannya sehingga tidak mampu bersekolah, dia seperti itu. Lalu ada juga masa Orde Lama yang dimana sistem pendidikan Indonesia terdiri atas pendidikan rendah, menengah, dan tinggi. Oke, dimana pendidikan menekankan untuk bisa memilih siswanya menjadi warga negara yang bertanggung jawab sesuai dengan dasar keadilan sosial sekolah yang akan terbuka untuk setiap warga negaranya. Nah, tujuannya sendiri ini adalah untuk membangun bangsa menjadi mandiri sehingga mampu menyelesaikan revolusinya baik dalam negeri maupun luar negeri. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pada masa Orde Baru. Sistem pendidikan pada masa ini itu cenderung berpusat dan terkendali secara ketat oleh pemerintah. Nah, ini tuh dipegang oleh pemerintah sekarang pada masa Orde Baru ini. Lalu, pendidikan pada masa Orde Baru menjadikan pemerintah sebagai pemegang otoritas terkuat dalam mengatur kurikulum, buku teks, dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan itu sendiri. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada masa reformasi. Pendidikan di Indonesia pada masa reformasi mengalami perubahan yang signifikan. Munculnya undang-undang pendidikan yang baru dapat mengubah sistem pendidikan sentralisasi menjadi desentralisasi. Nah, memberikan otonomi besar kepada lembaga pendidikan tingkat lokal. Selain itu banyak upaya yang dilakukan untuk memperbaiki sistem pendidikan, yaitu memperbaiki kualitas pendidikan, mengurangi disparitas antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan, serta meningkatkan inklusivitas dan akses pendidikan antara daerah. Ke slide selanjutnya, yaitu permasalahan dalam sejarah pendidikan. Pada tahap awal pendidikan ini dianggap sebagai alat pendidikan dan bukan sarana untuk mencapai makna pendidikan yang sebenarnya. Wah, hanya sebagai alat. Nah, terkadang juga diartikan sebagai alat indoktrinasi terhadap masyarakat umum. Sistem pendidikan awal, pendidikan dilaksanakan secara diam-diam di bawah pengawasan sistem politik dengan tingkat penyimpangan yang sangat tinggi dari tingkat lokal hingga nasional, bahkan lebih rendah lagi. Nah, dampak negatif terhadap sistem pendidikan Indonesia ini, di mana nilai dan karakter siswa dari sekolah tertentu akan menurun, seperti kemampuan mereka untuk menjadi profesional, pokoknya akan melemah dan bukannya menguat gitu. Nah, selanjutnya tuh pendidikan banyak digunakan di dalam dunia politik. Situasi seperti ini pasti akan menimbulkan kecemasan yang muncul dan mengurangi kegembiraan para pendidik akan seorang manusia yang tidak berani mengambil keputusan dan tidak berani dalam kemandiriannya. Terus
pendidikan banyak digunakan di dalam dunia politik. Artinya itu pendidikan telah diintegrasikan ke dalam kompetisi politik. Pendidikan yang dulu dijadikan sebagai pedoman untuk membantu membangun bangsa Indonesia, namun kini telah berkembang menjadi alat yang ampuh untuk membantu memajukan nilai-nilai partai politik atau kepentingan golongan tertentu. Nah, kurangnya keseriusan pemerintahan ini dalam dunia pendidikan menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan Indonesia. Di Indonesia juga terjadi kesenjangan pendidikan dan kurangnya sarana. Jadi permasalahan dari sistem pendidikan di Indonesia adalah rendahnya kesadaran pemimpin bangsa Indonesia terhadap pendidikan. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu masuk dalam topik yang terakhir, yaitu kontribusi landasan historis dalam Humas Pendidikan. Nah, selanjutnya ini sejarah pendidikan di masa lampau menjadi salah satu faktor untuk memperjelas pemahaman kita tentang masa kini. Sistem pendidikan yang kita miliki saat ini juga merupakan hasil perkembangan pendidikan yang berkembang melalui sejarah pendidikan di masa lalu secara bertahap. Sehingga rangkaian sejarah di masa lalu ini sudah memberikan kita gambaran gitu mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan agar tepat meningkatkan kualitas negara ini dalam berbagai aspek, terutama di bidang pendidikannya. Nah, dengan demikian, mewarisi dan merefleksikan pengalaman di masa lalu menjadi suatu mediator dan pelindung peradaban dalam dunia. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.